Oke, halo Sobat IOKS. Balik lagi dengan aku Almira. Selamat datang di podcast ITATS di Institut Teknologi Aditama Surabaya YouTube channel. Tentunya hari ini kita akan diskusi bareng salah satu jurusan di ITATS dari Teknik Kimia. Di sini ada dosen dari Teknik Kimia, ada Bu Yustia dan ada Bu Dian. Halo Bu Yustia, halo Bu Dian. Sehat Bu? Alhamdulillah. Hari ini sudah terisi tenaganya, makan atau belum makan Bu? Sudah cukup terisi. Oke, baik. Karena saya masih terasa lapar. Oke, baik. Hari ini tuh kita sebenarnya bahasnya itu tentang potensi biomasa sebagai renewable energy untuk masa depan gitu kan. Mungkin lebih kayak harus planning banget gitu kan Bu. Soalnya kan untuk masa depan berarti kan kayak planningnya mulai dari sekarang gitu. Mungkin dari sekarang kan mulai muncul inovasi-inovasi baru mengenai teknologi apalagi di bidang kimia. Nah, salah satunya kan biomasa ini gitu kan Bu ya. Sebenarnya biomasa itu apa sih Bu gitu? Dari tadi saya bahas biomasa, padahal saya nggak tahu biomasa itu sebenarnya apa. Mungkin bisa dijelaskan Bu, monggo Bu Yus atau Bu Dian, silahkan. Ya, biomas itu adalah misalnya sebutan untuk senyawa organik gitu ya, yang dihasilkan dari suatu proses fotosintesis. Nah, biomas sendiri itu bisa dikelompokkan beberapa kategori gitu ya, baik itu limbah maupun non limbah. Biasanya memang dari tanaman, kemudian atau produk-produk yang mengandung selulus gitu ya, atau biomas secara sekunder. Nah, kalau limbah sendiri bisa dari limbah pertanian gitu, kemudian limbah pertanian itu macam-macam, ada yang sekam padi, ada yang dari misalnya biji-bijian, kulit dan segala macam yang bisa menghasilkan energi, sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku sumber energi gitu. Itu namanya energi terbarukan. Sebenarnya energi terbarukan itu sumbernya macam-macam, Mir. Ada yang dari air, ada yang dari surya, itu macam-macam. Tapi kalau yang kita bahas sekarang ini fokusnya ke limbah pertanian biomas itu. Jadi arahnya nanti ke bahan bakar minyak seperti itu. Ya. Mungkin untuk pengganti BBM ya Bu ya. Jadi pengganti bahan bakar fosil. Mengganti bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Soalnya selama ini kan memang ya namanya bahan bakar yang dari fosil itu kan tidak bisa diperbarui ya Bu ya. Betul. Pasti untuk apa ya? Ya yang kita pakai sekarang ini misalnya yang dari produksi Pertamina. Itu kan sudah ya masih sebagian besar masih pakai fosil. Cuman kalau biosolar itu sudah combine dengan kalau sumbernya sih dari sawit ya. Gitu. Hayatinya berarti dari sawit. Sawit itu yang menghasilkan minyak sawit ya. Yang ya sumber mungkin sekarang berapa ya? B20 30 mungkin. Nah, artinya 30 atau 20%-nya dari tanaman bionya, yang selebihnya dia dari fosil, bahan baku fosil seperti itu. Dia masih combine. Tapi setidaknya kan sudah mulai ada inovasi. Iya, benar. Betul. Sekarang banyak kok industri-industri yang sudah menghasilkan, terutama industri minyak ya, minyak goreng ya, yang sudah menghasilkan atau juga memproduksi biodiesel. Itu banyak sekali, terutama di area Pulau Jawa itu banyak sekali. Yang kedua Jawa, Bali. Selain dia bikin minyak goreng, dia juga limbahnya. Ya, karena minyak goreng itu kan kita ambil dari sisi lainnya, dan sisi yang sudah yang ada banyak produknya itu kita dipakai untuk biodiesel.
macam atau ragamnya untuk renewable energy tuh banyak gitu kan. Sebenarnya sumbernya bukan hanya dari biomasa, cuma yang sekarang mungkin sedang digelakkan itu yang dari biomasa mungkin ya Bu ya, untuk saat ini. Ya fokus artinya bisa salah satu fokusnya ada ke sana. Ke biomasa. Karena kan penggunaan paling banyak dari energi itu ya. kan transportasi dan industri. Ya, betul. Transportasi dan industri. Nah, pasti butuhnya BBM yang minyak dan bentuknya liquid kayak gitu. Ya. Kalau gas gas itu masih jarang. Gas masih jarang itu tuh. Tapi sudah ada yang ke arah ke sana ya. Untuk mengganti LPG. Begitu juga dengan lagi booming sekarang batu bara. Itu juga sudah ke sana. Ya, sudah betul. mulai digeser untuk ke arah energi yang terbarukan. Dalam penerapannya sendiri itu selama ini kan tadi udah di bio solar itu tadi. Tapi kan nanti pada akhirnya gitu kan ada kompetisi antara dari yang nabati, maksudnya untuk pangan dan untuk yang sumber daya ini tadi, energi ini tadi. Itu kayak gimana bukan nanti pada akhirnya ya sebagai tantangan dari perkembangan teknologi gitu kan Bu. Nah itu gimana sih Bu caranya untuk mungkin ada plan tersendiri gitu dari para ahli gitu. Tadi kan sebenarnya biomasa sendiri itu bisa biofuel itu bisa bisa diproduksi menggunakan bahan dari biomasa. Tetapi kita bisa memilih biomasa itu yang bukan bahan yang fresh. Contohnya bukan yang kayak tadi dari sawit. Iya, sawit. Kita bisa menggunakannya dari byproduct-nya pembuatan minyak goreng. Itu masih bisa kan. Terus habis itu bisa juga menggunakan limbah-limbah pertanian seperti jerami. Nah, jerami kan padi ketika sudah diambil padinya, dikeringkan, jeraminya biasanya cuma digunakan sebagai pakan ternak aja kan. Sehingga itu masih bisa diolah untuk bahan baku untuk jadi biofuel. Sekam padi itu juga banyak. Atau bisa memilih yang non pangan kayak biji jarak atau gitu. Kapuk ya. Biji kapuk. Biji kapuk itu juga bisa ya. Jadi memang untuk generasi dari bahan baku ini kan ada beberapa generasi. Yang pertama adalah generasi pertama itu adalah segala sumber bahan baku yang pangan gitu kan. Betul. Yang kedua, generasi kedua non pangan gitu kan. Kemudian yang ketiga ini baru generasi yang baru adalah generasi alga. Nah, sekarang sedang digalakkan ini generasi alga. Kalau yang generasi keempat itu adalah generasi yang mengolah limbah. Limbah misalnya limbah tadi gitu ya untuk jadi energi. Jadi yang memang ada peluang di mana menggantikan minyak tadi, minyak dari tanaman yang memiliki biji itu dengan alga, karena setelah diteliti bahwa alga ini memiliki potensi jumlah kandungan minyak yang lebih besar dibandingkan atau lemak ya, lemak untuk penghasil energi itu lebih banyak daripada tanaman biji yang hasilnya dari tanaman itu gitu. Itu senior. Jadi kemungkinan memang masih ini sih tantangannya memang butuh teknologi betul dan bertahap bener, dan nggak mungkin tahun depan bisa kayak gitu dikerjain, enggak. Ini masih dalam tahap riset, mungkin 20 tahun lagi 30 tahun lagi sudah bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan ikut andil lah untuk mewujudkan kemandirian energi. Karena memang cita-cita pemerintah itu pada tahun 2050 itu kan mengurangi penggunaan fosil sebagai bahan baku minyak, bahan baku energi bahan bakar minyak. Oh iya, sebenarnya saya ada yang terlupa gitu kan. Tadi kan belum kenalan
secara pribadi gitu loh Bu, dari Bu Dian sama Bu Yus. Oh. Maksudnya dari fokus bidangnya itu fokus bidang dari Bu Yustia sendiri apa, terus dari Bu Dian sendiri apa. Ya, kalau saya kebetulan sebenarnya kami ini sama. Iya. Secara garis besarnya kami adalah teknologi proses sama karena berguru pada di tempat yang sama gitu ya kemudian. Ya, kemudian cuman memang sub ininya ya sub riset kami yang mungkin arahnya berbeda. Kalau saya lebih ke arah energi terbarukan dan teknologi katalis yang menunjang untuk proses tadi perubahan biomas menjadi energi seperti itu. Lebih ke proses begitu. Fuelnya ya lebih ke arah energi dan katalis. Kalau Bu Dian sendiri sama kayak Bu Yus, kalau saya sama-sama teknologi proses, tapi mungkin peminatannya beda. Kalau saya lebih ke pengolahan limbah. Jadi bagaimana mengolah limbah itu agar jika dibuang ke lingkungan itu tidak mencemari lingkungan gitu. Atau memanfaatkan limbah untuk mengolah limbah lagi agar tidak itu tadi dari limbah digunakan untuk mengolah limbah untuk mengolah limbah supaya limbahnya lebih aman. Oke. Berarti kalau sebenarnya kalau teknologi proses ini bukan kalau ya pandemi ini kan kayak ini out of topic sih Bu ya. Kayak di pandemi ini kan kimia ini sangat berpengaruh gitu loh Bu. Karena kan bikin hand sanitizer. Itu kan dasarnya itu dari teknik kimia nggak sih Bu? Maksudnya kan kayak pembuatan dari itu masuk ke teknologi proses. Iya. Kita itu ada salah satu mata kuliah namanya teknologi terapan gitu ya. Nah, ini kebetulan yang ngampu Budian gitu kan. Nah, teknologi terapan itu Ya, belajar dari ini ya. Kemudian apa yang bisa digunakan, diaplikasikan. Jadi dengan teknologi yang sederhana, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Dan pokoknya kalau teknologi terapan tuh yang gampang pengaplikasiannya gitu. Jadi lebih implemented gitu loh untuk kehidupan gitu kan berarti. Maksudnya kan kayak selama ini kan mikirnya kalau teknik kimia ini pasti kerjanya cuma di industri-industri doang atau kayak di farmasi doang gitu. Padahal enggak ya Bu. Kita bisa jadi entrepreneur. Bisa. Di bank juga bisa, Mir. Oh iya. Makanya kayak semua jurusan masuk gitu. Ya, cuman teknik kimia ya kalau misalnya ada orang ngambil kredit dari itu analisisnya orang teknik kimia. Oke banget. Ngedirin pabrik. Nah, emang teknik kimia ini bisa menganalisis kira-kira bisa dikasih pinjaman nggak, jangan macet nih. Kayak gitu ya. Lebih analitikal gitu. Terus tapi bedanya sama kimia atau kimia industri itu apa dong Bu? Maksudnya kan kita ada embel-embel teknik di depannya. Jadi nggak hanya kimia berdiri sendiri gitu, tapi teknik kimia. Nah itu perbedaan yang signifikan itu apa, bidang apanya sih Bu? Antara teknik kimia dan kimia murni gitu. Mungkin sangat berbeda sekali. Iya, beda banget. Kalau teknik kimia, kita belajar belajar teknologi, bagaimana mengubah bahan baku menjadi bahan bisa setengah jadi atau malah jadi produk. Itu. Makanya kenapa kita fokusnya adalah teknologi proses. Bagaimana sih kita belajar proses di sana? Mulai dari pengolahan bahan baku itu, gimana caranya menjadi proses, menjadi produk gitu kan, yang bisa nilainya lebih lebih meningkat gitu kan. Kalau kimia murni ya seperti ini ya Bu Dian ya. Cuma kayak sifat. Iya, artinya nggak mendalami
bagaimana caranya kita mendirikan suatu pabrik. Nah, itu teknik kimia banget di situ kan. Kalau kimia murni hanya basically artinya belajar dari kimia dasarnya saja, dasar ya analisisnya gitu kayak gitu. Lebih ke arah ya ke organik, anorganik kayak gitu. Nyawa. Iya benar. Kalau mungkin kan ya pasti beda bangetnya lagi, ditambah ada itu tadi teknologi terapan gitu kan. Kalau di teknik itu kan ada kayak gitu ya. Jadi lebih bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu kan, teknik kimia gitu kan. Jadi jangan dibayangkan kalau kan biasanya kimia itu adalah momok di pelajaran di SMA, SMK. Betul. Enggak susah, makanya orang-orang nggak mau masuk teknik kimia. Padahal salah. Iya. Di dalam teknik kimia itu justru kimianya nggak banyak ya Bu Yus ya. Justru lebih ke lebih ke fisika, matematika. Jadi lebih ke arah penerapan bagaimana ya tadi kita bisa jadi kuliah sambil kerja, sambil usaha itu bisa banget gitu loh. Misalnya karena dia di teknologi terapan ini ada di semester 1, 2 gitu kan. Jadi mereka nanti bisa misalnya aku udah diajarin nih gimana caranya bikin hand sanitizer misalnya. Aku nanti produksi bikin hand sanitizer. Ya memang mungkin ya di kalangan teman-teman sendiri kan sudah lumayan juga gitu loh. Atau bikin sabun cair, kemudian tuh sabun apa namanya, laundry, pewangi, sabun cuci mobil kayak gitu kan bisa banget. Banyak kok anak-anak yang ini apa namanya banyak mahasiswa kami yang setelah tahu ilmunya gitu kadang ada mereka yang jualan gitu ya langsung mereka praktekin. Jadi entrepreneur. Iya benar. Oh iya. Mungkin kalau sebenarnya yang bidangnya Bu Dian pun itu juga berkesinambungan dengan lingkungan nggak sih Bu? Kan dia kan masih kayak limbah, terus untuk kembali ke alam lagi gitu kan. Kayak kadang mungkin ada ambigu juga dengan teknik lingkungan gitu. Iya juga kadang-kadang juga agak bersinggungan sama lingkungan gitu, agak ada sama. Tapi kan kalau kita sekarang itu lagi ini bagaimana membuat sebuah produk untuk mengolah limbah. Oh, berarti fokusnya lebih ke itunya. Jadi bagaimana cari kayak contohnya biosorben ya atau karbon aktif sama-sama adsorben. Nah, gimana caranya membuat sebuah karbon aktif itu untuk menjadi punya daya serapnya yang jauh lebih tinggi gitu loh. Daya bukan serap sih kalau adsorben itu lebih ke menangkap partikel-partikel bahayanya itu seperti apa. Jadi bagaimana caranya itu seperti kalau yang dulu cuman pakai aktivasinya cuman di furnace, terus habis gitu diaktifasi pakai kimia dan sekarang sebenarnya berkembang ditambah lagi aktivasinya itu ditambahin dengan pakai gelombang mikro gitu. Jadi pori-porinya jauh lebih terbuka. Bandingkan karbonnya dengan karbon aktifnya itu dibuat dari limbah juga, kayak dari tempurung kelapa atau dari charcoal. Apa sih Bu charcoal? Bu beda ya Bu ya? Beda mir. Oh beda ya. Kalau charcoal itu apa ya? Itu bukan karbon juga ya Bu? Karbon sih. Tapi mungkin penerapannya beda. Kalau charcoal itu tidak diaktifkan. Tapi kalau karbon aktif itu diaktifkan. Memang fungsinya untuk diaktifkan gitu. Mungkin kita balik lagi ke biomasa gitu. Sebenarnya kalau dari mungkin lebih ke impact-nya sih Bu. Impact dari itu tadi sudah dibahas, mungkin yang negatifnya kan mungkin tantangan itu tadi ya Bu. Akhirnya nanti ada kompetisi antara yang pangan dengan yang non pangan gitu. Tapi kan tadi sudah terjawab juga. Mungkin kalau positifnya untuk kedepannya terus berdasarkan dengan kebijakan yang sekarang ada dari pemerintah mengenai renewable energy itu gimana sih Bu? Jadi kan tadi kan udah sempat disinggung mengenai dampak negatifnya kan yang berupa tantangan gitu tadi kan. Tapi kan tadi sudah sempat dibahas juga bahwa itu tuh ya bisa nanti
bisa tergantikan juga gitu loh. Nggak akan saingan antara yang pangan dengan yang non pangan untuk energi ini gitu kan. Nah sekarang pembahasannya untuk yang gimana untuk impact positifnya. Jadi untuk positif ke depannya itu seperti apa penggunaan biomasa sebagai bahan sebagai sumber renewable energy gitu. Nah itu untuk kedepannya gimana? Dan mungkin sudah ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk saat ini yang mendukung inovasi teknologi itu. Ya, kalau sekarang sebenarnya pemerintah sudah sangat mendukung ya untuk mengubah biomas tadi menjadi sumber energi. Sudah dibuktikan dengan bahwa adanya biosolar. Hanya saja mungkin masih sebatas menggunakan sumber bahan pangan gitu aja, sumber bahan baku dari pangan gitu kan. Ya nanti ya pasti akan berdampak ini tadi ada persaingan tadi ya. Tapi kalau untuk balik lagi kalau memang ingin kemandirian energi yang tidak bersinggungan itu memang harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung atau merealisasikan itu gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau sekarang sih memang kalau yang terkait AGA gitu ya, misalnya terkait AGA memang masih dalam taraf research karena teknologinya sendiri juga perlu banyak perkembangan. Tapi dibandingkan dengan penggunaan sawit misalnya ya, menggunakan sawit memang kalau dari tanaman biji kan kita prosesnya panjang. Kita harus mulai dari menanam, pembebasan lahan dulu, menanam dan segala macam. Nah, dan limbahnya juga menghasilkan limbah juga dia. Tapi kalau alga kan tidak perlu lahan luas dan waktu panen, misalnya waktu panen ya, waktu panennya juga cepat, kemudian triglycerid yang dihasilkan juga lebih banyak dibandingkan dengan tanaman biji penghasilnya seperti itu. Cuma memang harus didukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tapi kalau sekarang sudah ada kebijakan-kebijakan untuk mengarah ke sana, makanya kenapa riset dari topik green research yang diajukan oleh pemerintah itu kan masih ke arah energi, seperti itu. Jadi masih peluangnya masih banyak, masih besar. Ya betul. Ya tentunya semakin banyak peluang gitu, prospek kerja untuk lulusan teknik kimia juga semakin luas gitu Bu. Pasti. Apalagi sekarang itu kan banyak pabrik yang penghasil minyak goreng gitu ya. Artinya bahan bakunya minyak gitu. Dia ada produk sampingnya yaitu penghasil biodiesel juga. Dia buat plant biodiesel juga, produksi biodiesel juga. Banyak sekali pabrik seperti itu di Gresik, di banyak banget. Ya deket dengan Surabaya apalagi ya Bu. Jadi kan kayaknya rata-rata kalau teman-teman mahasiswa dari teknik kimia nih gitu kan rata-rata kalau udah magang gitu akhirnya mereka malah terrekrut di sana. Iya banyak banget. Benar. Iya kayak gitu. Soalnya ya memang saya KP di mana gitu terus cocok akhirnya mereka lanjut kerja di sana. Mungkin kan kalau di teknik kimia ITATS nih gitu kan memang ekspertis semua nih yang pengajarnya, terus juga bidang ilmunya juga banyak ya Bu sebenarnya, bukan hanya yang dari Bu Dian dan Bu aja, fokusnya gitu kan. Macam-macam juga kok kita. Ya, banyak beberapa ya Bu ya. Oke, sebenarnya kemarin tuh kita sempat lempar pertanyaan di Instagram nih Bu gitu kan, di Instagram di @kampusitats gitu kan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa nih, ada dari Alex Pepsega. Nah, itu mereka dia tanya gitu. Sebenarnya bagaimana dengan efisiensinya nih Bu? Efisiensi dari biomasa dibandingkan dengan fosil dan bagaimana mengatasi pasokan bahan bakunya. Sebenarnya tadi ya sudah sedikit banyak dibahas ya Bu ya, tapi mungkin lebih diiniin lagi dari pertanyaan itu. Ya, kalau gimana efisiensi? Efisiensi itu dilihat dari segi apa dulu? Kalau efisiensi untuk mengurangi penggunaan fosil, ya memang itu
sangat berpeluang gitu kan. Terus pasokan apa tadi? Pasokan bahan baku. Bahan baku. Iya. Ya kalau sampai sekarang kalau masih ada tanaman sawit yang ini ya masih bisa, karena memang sekarang masih pemerintah masih bersumber dari tanaman sawit seperti itu untuk menghasil biosolar. Biosolar. Mungkin ya bisa beralih ke yang tadi ya, kalau jernih alga. Ya nantinya gitu kan ya. Nantinya. Ya, Plan ke depannya. Ya. Renewable energy Masa depan. Terus ada lagi pertanyaan dari Slamet tadi Purwanto. Nah, peluang apa yang mungkin bisa didapat sebagai lulusan teknik kimia yang ingin menjadi wirausahawan gitu. Tadi kayaknya seperti bahas. Jadi ada teknopreneur. Itu malah kita dari semester 1 ya Bu Dian ya, sudah kita latih untuk itu. Jadi peluangnya ya besar banget. Tergantung mereka mau benar-benar action action itu atau enggak gitu kan. Oke. Terus ini ada dari Brian Putra. Apakah rencana co-firing yang direncanakan oleh KESDM akan berdampak cukup signifikan? Mungkin terus definisi co-firing ini adalah suatu proses penggabungan proses pembakaran gitu ya. Ada dua bahan, ada dua apa lebih material bahan bakar. Biasanya kalau yang sekarang lagi booming adalah penggabungan proses pembakaran antara biomass dengan batu bara. Sekarang kan KSDM lagi booming mengeluarkan kebijakan itu gitu kan. Berdampak signifikan atau enggak gitu ya. Nah, kalau berdampak, memang tidak semua biomass bisa di co-firing dengan batu bara. Jadi nah itu perlu dikaji lagi soal keefisienannya. Cuma memang kalau sekarang sudah dilakukan oleh industri pembangkit listrik ya. Itu sudah dilakukan. Co-firing itu ada dua macam, ada direct sama direct indirect. Yang dilakukan sekarang oleh pembangkit listrik itu yang direct, proses direct. Tapi kalau yang indirect biasanya dilakukan proses pembakaran dulu lebih dahulu, ada proses sebelumnya ya, seperti contohnya misalnya kalau gasifikasi seperti itu, gasifikasi batubara seperti itu gitu. Ya, itu perlu dikaji lagi karena tidak semua biomass bisa di co-firing dengan batu bara. Begitu juga dengan perlu ini lagi ya, perlu penelaahan lebih lanjut terkait kondisi dari atau komposisinya berapa sih yang untuk biomass ini seperti itu. Jadi harus lebih spesifik lagi. Cuman memang sudah dilakukan. Oke, mungkin ya untuk kedepannya lah renewable energy kan memang ya wacana atau planning yang panjang untuk kedepannya gitu kan. Tadi Bu bilang kan mungkin penerapannya bisa 2050 gitu kan, atau mungkin 3 ya. Untuk alumni segala macam, untuk kita benar-benar bisa mengurangi banget kebutuhan kita terhadap fosil gitu ya. Iya, betul. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Bu dari Wafi Muhammad. Pendapat tentang LPG yang rumornya akan diganti dengan DME atau dimethyl ester. Dimethyl ether. Oh, ini ester tulisnya. Oke. Ya, kalau salah satu pengganti LPG itu adalah DME. DME. Memang si DME ini hampir similar dengan yang namanya LPG. Cuman memang daya bakarnya itu rendah, sehingga memang kalau dibandingkan dengan LPG, kebutuhan untuk DME ini lebih besar ya, karena daya bakarnya dia tadi yang lebih
lebih rendah. Tapi dia bisa menggantikan LPG. Karena memang dia kan grade-nya yang diambil dari proses batu bara, grade yang rendah. Rendah kayak sisa mungkin ya Bu ya, limbah. Batu bara itu ada grade-grade-nya kan. Jadi ada kelas-kelasnya. Itu diambil yang grade-nya yang paling rendah. Soalnya kan biasanya kalau yang grade rendah itu biasanya tidak industri jarang untuk pakai. Iya. Jadi akhirnya buat apa? Akhirnya dibuat DME itu tadi. Cuman ya memang kebutuhannya kalau dibandingkan sama LPG karena daya bakarnya rendah ya kebutuhannya memang lebih besar. Iya. Beda heating value. Betul. Apa Bu heating value? Oh, jadi setiap bahan itu ada heating value-nya. Iya, betul. Biogasnya berapa, batu bara berapa. Jadi nilai bakarnya ini Jadi ibarat kata kalau memanaskan air, kalau pakai LPG itu cuma memakan waktu 5 menit ya. Tapi kalau pakai DME itu jauh lebih lama. Waktunya lebih lama. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari udah. Oke. Berarti kalau untuk apa ya Bu? Ekspektasi ke depannya sih ya tentunya untuk inovasi teknologi yang lebih banyak lagi gitu kan Bu. Ya contohnya kayak tadi mungkin apa ya Bu, kayak harapan dari bidang teknik kimia gitu, mungkin ke pemerintah atau mungkin dari bidang kimia ini untuk masyarakat Indonesia gitu. Kayak maksudnya mungkin kan sekarang itu apa ya, edukasi mengenai hal-hal mengenai renewable energy untuk hal-hal yang ramah lingkungan gitu kan mulai digalakkan, tapi masih kurang gitu edukasinya. Mungkin ada harapan tertentu dari Bu Dian dan Bu Yustia untuk perkembangan inovasi teknologi sendiri. Ya, kalau harapan ininya sih memang ya sejauh ini pemerintah sudah memfasilitasi ke arah lebih baik ya, ke arah yang lebih baik. Artinya terkait energi tadi itu. Jadi sekarang sudah menggunakan beberapa energi yang bersumber dari lingkungan, artinya kembali ke alam seperti itu ya, artinya istilah-istilah seperti itu, sehingga yang ramah lingkungan gitu itu sudah mulai dicanangkan. Memang masih butuh perjuangan untuk ke arah yang mewujudkan mandiri energi tadi ya, ke arah sana, sehingga memang ya harus sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Khususnya mungkin dari bidang akademisi juga harus sinergi bahwa punya satu visi misi yang sama untuk mewujudkan itu. Mungkin dari pengembangan teknologinya, dan itu ya memang harus didukung juga dari pemerintah kalau memang membawa kemanfaatan. Jadi memang perlu edukasi sih, edukasi ke masyarakat bahwa ya ibaratnya seperti ini. Proses pemilahan sampah itu aja. Misal ya itu kan ya butuh perjuangan juga. Bagaimana memilah sampah yang organik, anorganik, mana sampah yang bisa digunakan untuk kompos gitu kan. Misalnya sampah plastik seperti itu kan, itu juga perjuangan sama lah. Perlu edukasi dan nggak berhenti. Perlu kesinambungan terus-menerus dilakukan gitu. Karena memang kalau di Indonesia itu kan notabene kadang-kadang kesadarannya awarenya itu nggak bisa, artinya belum bisa dikasih informasi sekali itu tapi jalan kayak gitu tuh. Misalnya aja ada tulisan dilarang merokok misal tetap aja dia merokok di sebelah situ kan gitu. Itu hal-hal simpel gitu. Iya betul. Jangan buang sampah sembarangan. Padahal sudah ada sebelahnya ada tempat sampah misal. Masih aja cuek. Kalau sedikit itu tadi artinya ya dan butuh proses juga, butuh edukasi juga. Misalnya tadi kalau pemerintah mau
mau menggalakkan LPG diganti DME gitu kan. betul. Ya butuh pemahaman terhadap masyarakat bahwa ini loh kita ganti ini supaya ke arahnya ke depannya lebih baik gitu kan. Artinya mengurangi penggunaan fosil dan segala macam itu. Perlu edukasi terhadap masyarakat gitu. Terus masyarakat sudah terpatri, oh kalau mau pakai bahan bakar gas pakainya LPG. Iya betul. Yang cepat dan bla-bla-bla betul. Padahal kan terus disuruh ganti ke DME itu kan susah. Iya betul. Jadi kan masih butuh edukasi. Seperti kayak ini kalau ada di kita pernah bikin ini ya Bu, apa? Waktu KKN itu yang biogas itu ya. Jadi di dia mereka punya ternak sapi. Ya, PKM itu betul ternak sapi. Kemudian limbah sapinya mau dibuat buat apa gitu kan? Limbah kotoran sapi. Ya, kotoran sapi. Akhirnya kami edukasi bahwa ini bisa loh dibuat biogas. Buatkan proses ininya dan betul-betul disalurkan ke apa namanya? Ke rumah tangga ya. Memang butuh berapa banyak kotoran sapi dan starter memang prosesnya ini. Tapi dengan misalnya 1 atau 2 rumah yang mau seperti itu sudah sangat membantu gitu daripada kotorannya dibuang begitu aja. Nah, bisa mereka menjadi limbah mencemari kan mencemari lingkungan. Mentok-mentok kalau masyarakat sekarang jalan itu kan kotoran sapi itu hanya sebagai pupuk. Gitu kan. Ini pupuk kandang doang. Pupuk kandang. Iya betul. Padahal itu bisa diolah jadi biogas. Iya betul. Nah, limbah dari biogas setelah kotoran sapi itu tidak menghasilkan gas, itu bisa lagi dimanfaatkan baru sebagai pupuk. Jadi kan dua keuntungannya bisa diambil. Benar. Jadi bisa dapat gasnya, bisa dapat pupuknya juga. Nah, itu butuh pemahaman juga. Ya betul. Ya memang mereka nggak langsung nerima ya. Iya. Jadi harusnya edukasinya juga nggak langsung kayak direct kamu gini gitu kayak. Ya harus pelan bertahap gitu ya Bu ya. Terkait dengan termasuk dengan ya DME itu tadi gitu kan. DME itu tadi sebenarnya kan akhir-akhir ini juga lagi nggak marak sih ya, kemarin sempat viral gitu loh, kayak negara-negara lain tuh kayak takut nggak dapet sumber batu bara dari Indonesia gitu. Nah itu nanti kan itu sebenarnya grade yang rendah ya yang dipakai untuk DME itu nanti mempengaruhi ekspor dari batu bara nggak sih Bu sebenarnya kalau misalkan dipakai buat DME gitu? Ya enggak sih. Enggak ya Bu ya, karena beda-beda grade ya. Kemarin kan pasokannya kan kayak mungkin lebih dipadatkan untuk perusahaan BUMN gitu ya. Kalau dari Pertamina itu butuh batu bara nggak sih Bu? Ya banyak industri yang butuh batu bara. LT Iya. Gitu kan Bu ya. Wah, kayak banyak pelajaran baru yang saya dapatkan gitu loh Bu dari teknik kimia gitu kan, yang bukan basic saya di teknik kimia, tapi akhirnya kayak ternyata kimia ini sangat erat hubungannya dengan lingkungan kita sehari-hari gitu kan. Banyak hal ya kayak contohnya kecil, hand sanitizer itu tadi kan juga dari teknik kimia gitu kan Bu. Maksudnya kalau misalkan masuk ke teknik kimia gitu, aduh aku bingung nanti masuk teknik kimia aku kerjanya apa ya gitu kan. Terus kayak orang-orang gitu kan. Ya banyak gitu kan, itu tadi bisa jadi teknopreneur, bisa mungkin ke badan BUMN juga gitu kan, salah satunya gitu kan, pengolahan limbah atau mungkin dari air minum juga gitu kan, kayak PDAM gitu kan juga bisa ya Bu, bersinergi dengan dari teknik lingkungan kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi banyak peluangnya. Dari jurusan IPS pun mungkin juga bisa gitu kan untuk masuk ke teknik kimia, karena kan ada matrikulasi ya Bu kalau di ITATS kan. Jadi nggak usah takut gitu kan, nanti kalau mau pengen lebih tahu mendalam mengenai teknik kimia juga sering adain webinar juga ya Bu ya. Nanti bisa dicek di Instagramnya kita di @kampusitats. Terus untuk Instagramnya dari teknik kimia sendiri gitu kan Bu, kan ada tuh dari teknik kimia itu ada teknik kimia ITATS. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel Institut Teknologi Aditama Surabaya. Terima kasih Bu Dian, Bu Yustia karena udah datang hari ini untuk
ngisi podcast di Itat Podcast bareng sama Sobat IOCast nih Bu. Mungkin ada close statement dari Bu Dian dan Bu Yustia buat teman-teman Sobat IOCast kita. Oh, Bu Dian? Ya. Dari Iya. dia pesan-pesan Sobat IOCast gitu. Gak ada mungkin. Karena udah bermanfaat sekali ya. Semoga ya apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat juga buat teman-teman Sobat IOCast dan bisa lebih aware lagi dengan lingkungan dan tertarik juga buat masuk di teknik kimia ITATS gitu kan. Di sini udah ada Bu Dian sama Bu Yustia gitu kan. Nanti kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut di Instagram itu tadi atau ya langsung aja datang ke ITATS gitu kan. Nanti diajar langsung sama Bu Yustia dan Bu Dian. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ya. Di episode selanjutnya untuk podcast ITATS. Bye. Sobat.